Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi baitihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-akhwat wal ummahat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an wa rahmani wa rahmatul. Kita masuki pasal kedua dari bab pertama dari kitab Al-Qur'an jilid ketiga halaman 6, yaitu dengan pembahasan syirik. Ini terkait dengan nanti apa arti dari syirik dan apa macam-macam kesyirikan. Syirik yaitu taswiyatu ghairillah billah, atau menyamakan selain Allah dengan Allah, menyamakan sesuatu yang selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah SWT. Artinya mensifati makhluk dengan sifat-sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah SWT. Seperti contohnya berdoa kepada selain Allah, yaitu mensifati selain Allah bisa dimintai dalam perkara-perkara yang hanya boleh dimintakan kepada Allah, seperti meminta kesembuhan. Mutlak tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kekayaan, yaitu minta dijadikan kaya. Maka meminta kekayaan hanya Allah yang mampu memberikan kekayaan. Meminta kebahagiaan atau selamat dari musibah dan sebagainya, ini dalam doa. Maka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah syirikan, meskipun ia tetap masih berdoa kepada Allah. Atau memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu suatu amalan yang termasuk kategori ibadah yang dilakukan untuk selain Allah, maka itu juga syirik. Ini contohnya, yaitu menyembelih hewan kurban tidak untuk Allah. Seperti misalnya ada istilah menyembelih hewan kurban untuk kesembuhan penyakit. Nah, ini berarti menyembelih hewan kurbannya bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyembelih hewan kurban itu apa? Menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha atau di Ayyamut Tasyrik, yang itu diniatkan lillahi ta'ala. Maka kalau suatu ibadah diniatkan untuk selain Allah, maka itu termasuk kesyirikan, termasuk bernazar. Bernazar ini yaitu orang bernazar kepada kuburan misalnya, wahai kuburan bulan, kalau seandainya engkau bisa menyembuhkan penyakit saya,
maka saya akan begini dan begitu. Ini bernadar kepada selain Allah, dan itu hukumnya syirik juga. Dan juga amal-amal ibadah lainnya yang ditujukan kepada selain Allah, ini maknanya tasbiyatu ghairillahi billahi fima yahtassu bihillahu, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi syirik. Oleh karena itu, orang yang beribadah kepada selain Allah, yaitu menyembah selain Allah, berarti ia telah meletakkan ibadah tidak pada yang semestinya, tidak pada yang seharusnya, dan memberikan ibadahnya kepada yang tidak berhak, karena yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah makna la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Artinya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Maka memalingkan ibadah, menempatkan ibadah untuk selain Allah, maka ia adalah kesyirikan. Dan ini adalah kezaliman yang paling besar, karena syirik itu adalah kezaliman yang paling besar, dosa yang paling besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Luqman ayat 13, inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya dosa syirik itu adalah benar-benar zulmun adzim, kezaliman yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar, maknanya dosa yang paling besar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga bersabda, akbarul kabairi asyirku billah, bahwa dosa besar yang paling besar adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kesyirikan bukan sesuatu yang boleh diremehkan, bukan sesuatu yang boleh dianggap enteng. Kalau dosa-dosa besar yang lain itu mungkin ada harapan diampuni oleh Allah, meskipun mungkin pelakunya harus mendapatkan siksa dulu. Tapi kalau kesyirikan, maka orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik akbar, dia akan kekal di dalam neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48 bahwa Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya dia tidak bertaubat dari kesyirikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan bahwa orang yang mati dalam keadaan memiliki dosa syirik atau mati dalam keadaan musyrik syirik akbar, seperti misalnya dia suka datang ke kuburan dan meminta kepada orang yang di dalam kubur, maka ia tidak akan diampuni. Semua amalannya akan gugur dan haram baginya untuk masuk surga. Haram baginya untuk masuk surga. Di dalam surat Al-Maidah ayat 72, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar.
Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, mayyusyrik billah, mempersekutukan sesuatu dengan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya hanyalah neraka. Wa malid zalimina min ansar, dan orang-orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Tidak ada seorang penolong pun, artinya tidak ada yang bisa memberinya syafaat, tidak ada yang bisa menyelamatkan dari ancaman, dari keluar dari siksa neraka yang telah dialami. Ini bahaya syirik. Oleh karena itu surga diharamkan bagi orang yang musyrik billah. Dan syirik itu juga menghapuskan segala amal kebaikan. Sekiranya seseorang dari masa remajanya, dari mulai balignya, yaitu saat dia sudah mulai berusia 15, 13 atau 15 tahun, yaitu setelah terpenuhi hak-hak taklifnya, yakni sudah mulai mubtaligh. Kemudian dia melakukan segala ketaatan, rajin ke masjid 5 waktu tidak pernah dia tinggalkan, puasa Ramadan dia jalankan, bahkan puasa-puasa sunnah lainnya sering juga dia lakukan. Kemudian juga sholat-sholat selain sholat fardu, sholat-sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha atau qiyamul lail dia kerjakan. Sedekah dia kerjakan, suka membantu orang lain. Tapi dia suka berbuat kesyirikan seperti sering datang ke tempat dukun misalnya. Atau dia berdoa kepada ahlul kubur, berdoa kepada orang-orang yang sudah mati di dalam kuburnya. Kemudian dia meninggal dunia dengan dosa tersebut, meskipun dia cuman hanya sekali melakukannya tapi tidak pernah bertobat dan menganggap hal itu boleh, maka dia mati dalam keadaan musyrik dan semua amal kebaikannya tidak ada gunanya, terhapus semuanya. Hal ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat Al-An'am ayat 88, bahkan Allah katakan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para nabi-nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau asyraku, sekiranya mereka, yakni para nabi dan para rasul, asyraku berbuat syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun, niscaya terhapuslah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan, terhapuslah semua catatan amal-amal kebaikan yang telah mereka kerjakan, tidak ada gunanya lagi sampai mereka bertaubat sebelum matinya. Dan bila dia mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka amal ibadahnya hilang. Itu pada diri Nabi dan Rasul, apalagi kepada selain Nabi dan Rasul. Allah berfirman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga Allah telah firmankan kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ilal ladina min qablika, dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, yakni sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu wahyu apa? Wahyu yang berbunyi la in asyrakta, seandainya engkau berbuat syirik, layah batanna amaluka, niscaya akan terhapuslah amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan tentulah kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Ini ancaman Allah kepada para nabi dan rasul yang amalan mereka adalah tertinggi, terbaik, dan tidak mungkin mereka berbuat kemusyrikan. Akan tetapi sekiranya itu dilakukan, maka para nabi pun tidak akan bisa, yakni terampuni dosanya kalau tidak bertobat, dan itu tidak mungkin. Maknanya bahwa apalagi selain nabi dan rasul,
pasti yang di antara mereka ada yang pernah berbuat syirik, maka sungguh tidak akan pernah diampuni dosa-dosa mereka, dan semua amal kebaikannya akan terhapuskan, sehingga tidak memiliki setitik kebaikan pun yang bisa menyelamatkan mereka. Padahal orang-orang yang mukmin yang banyak dosanya, bahkan yang keimanan yang bersarang di dalam hatinya hanya tersisa 1 biji sawi, masih ada harapan untuk dikeluarkan dari neraka dengan syafaatnya, yakni makhluk-makhluk yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Masih ada harapan. Tapi orang musyrik cuma sekali di akhir hayatnya dia berbuat syirik, dan seluruh amal ibadahnya yang begitu besar, maka semuanya terhapuskan dengan sebab kesyirikannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni di dalam surat At-Taubah ayat 5, "Faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsadin." Maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, wa khuduhum, tangkaplah mereka, wahsuruhum, kepunglah mereka, waq'udu lahum kulla marsadin, dan intailah di tempat-tempat pengintaian, yakni segala gerak-gerik mereka. Ayat yang mulia ini yaitu yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin, waqtulul musyrikina, maka bunuhlah orang-orang musyrik, yakni karena orang-orang musyrik itu telah kafir. Karena musyrik itu telah terhapuskan semua keimanannya ataupun amal perbuatannya, dan mereka dihukumi kafir, dan orang kafir tidak akan pernah masuk ke dalam surga kecuali mereka bertaubat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau mengatakan, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qaluha 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha." Halaman 8. Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia, memerangi dari mulai dengan lisan dakwah sampai dengan pedang. Hatta yaqulu la ilaha illallah, sehingga mereka mau mengatakan la ilaha illallah. Sehingga mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mereka tidak mau beriman, maka mereka harus membayar jizyah, membayar upeti kepada pemerintahan kaum muslimin. Dengan mereka mendapatkan hak-hak jaminan keamanan mereka di negeri yang ditaklukkan atau dikuasai oleh kaum muslimin. Kalau mereka tidak juga mau membayar upeti, maka berperang, yaitu mereka akan diperangi. Hatta yaqulu la ilaha illallah, sehingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Memerangi dengan lisan, yaitu dengan dakwah, dengan menerangkan tentang hakikat daripada agama Allah yang mulia ini, dan mengenalkan siapa Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, sampai mereka semua mengetahui makna la ilaha illallah, yakni bahwa sungguhnya tidak ada yang berhak untuk diibadahi, disembah selain hanya Allah. Maka faida qaluha, kalau mereka telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah meskipun secara zahir batinnya tidak, asamu minni dima'ahum, maka mereka telah menjaga darah dima'ahum wa amwalahum, darah dan harta mereka, yakni dari ancaman Rasulullah SAW untuk diperangi. Illa bihaqqiha, kecuali yang menjadi haknya, yaitu seperti orang yang mencuri maka harus dipotong tangannya, orang yang berzina maka harus dicambuk kalau dia masih jaka atau masih gadis, atau dia dihukum rajam kalau sudah pernah menikah atau masih di dalam pernikahan.
Itu illa bihaqqiha, kecuali apa yang menjadi haknya, itu pun dengan ketentuan-ketentuan yang telah diterangkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim menunjukkan bahwa dosa syirik itu akan menyebabkan seseorang kehilangan hak hidupnya di dunia, yaitu boleh diperangi dan bahkan diperintahkan untuk diperangi, sebab keburukan yang akan timbul dari mereka lebih besar, dan besarnya yaitu karena tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Oleh karena itu syirik adalah dosa yang paling besar. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Nabi mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ketahuilah oleh kalian, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan tentang akbarul kabair, dosa besar yang paling besar? Kulna, para sahabat mengatakan, kami katakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami mau. Qala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa besar yang paling besar yaitu adalah al-isyraku billah, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Maknanya menyandingkan sesuatu yang lain selain Allah di sisi Allah dalam hak-hak Allah Azza wa Jalla. Wa uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Ini termasuk rating ataupun tingkatan tertinggi di dalam dosa. Dosa yang paling besar adalah kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di dalam kesyirikan di sini yaitu yang semakna, yaitu perbuatan-perbuatan kufur yang membatalkan keimanan dan keislaman. Juga termasuk di dalamnya adalah kemunafikan, yaitu yang sejatinya kemunafikan itu adalah kekafiran yang tersembunyi. Karena orang munafik itu menyembunyikan kekafirannya di dalam hati. Meskipun dia zahirnya muslim, secara zahir dia selamat dari ancaman-ancaman, yakni untuk diperangi ataupun dibunuh atau ditumpahkan darahnya, akan tetapi dia selamat zahirnya, batinnya yaitu di dalam hukum di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak selamat. Syirik adalah suatu kekurangan dan aib, yaitu sesuatu yang jelas cacat yang Allah Subhanahu wa taala menyucikan diri dari keduanya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala maha suci untuk dipersekutukan dengan selainnya. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memiliki sifat yang cacat, karena syirik itu sifat cacat. Dan sifat-sifat yang cacat banyak, termasuk diantaranya adalah perbuatan kesyirikan, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Allah maha suci, subhanallah, maha suci. Subhanallah amma yusyrikun, dari segala, Allah maha suci dari segala apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik itu, yaitu yang mereka mempersekutukan Allah dengan selainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala yakni bersih dari segala ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, mempersekutukan dengan Allah sesuatu yang lain, berarti dia telah menetapkan untuk Allah apa yang Allah sendiri mensucikan dirinya daripadanya. Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari segala sekutu. Kalau ada orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu dari makhluknya, maka berarti dia telah mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah bersih daripadanya, yakni yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kesyirikan, itu adalah puncak pembangkangan. Dan kesyirikan itu adalah kesombongan, tidak
ini tidak mau tunduk kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla yang untuk hanya mengesahkan Allah dalam peribadatan. Dan kesyirikan itu adalah permusuhan nyata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik, karena kesyirikan tadi mengandung pembangkangan, kesombongan, penentangan, dan permusuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu hal yang berat. Kemudian syirik itu terbagi menjadi dua. Ini jenis syirik. Syirik itu ada dua macam. Ada yang namanya syirik besar atau asyirkul a'dham, syirik besar. Dan ada yang namanya asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik besar yaitu yang pelakunya keluar dari Islam secara otomatis. Ketika ada seorang yang melakukan syirik besar, maka dia dengan perbuatan syirik besarnya dia keluar daripada Islam. Sehingga kalau dia mati dengan dosa kesyirikan yang tidak dia taubati, artinya dia belum bertaubat daripadanya, maka dia akan kekal di dalam neraka. Sehingga syirik itu menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka selama-lamanya, khalidina fiha abada. Ini kalau dia meninggal dunia tidak bertobat. Karena syirik akbar adalah memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Itu makna syirik akbar. Atau penjelasan lainnya, yaitu memalingkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Oleh karena itu, meskipun ini secara umum, termasuk di dalamnya ketika seseorang beribadah dengan riya, dia beribadah dengan mengharapkan kepada selain Allah, meskipun hanya sekedar pujian, maka amalan yang dilakukannya itu terhapus. Itu nanti ada pada bagian syirik kecil. Akan tetapi itu juga terkandung di dalam makna memalingkan ibadah kepada selain Allah, yaitu ketika meniatkan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bentuk pemalingan ibadah kepada selain Allah seperti yang sudah kita sebutkan di dalam definisi syirik, yaitu berdoa kepada selain Allah, berlindung kepada selain Allah, meminta tolong kepada selain Allah, baik itu dalam hal-hal untuk kemanfaatan ataupun meminta pertolongan untuk diselamatkan dari musibah dan petaka ataupun kesulitan-kesulitan besar. Termasuk juga yaitu bertakarrub kepada selain Allah, bertakarrub kepada selain Allah. Ataupun juga yaitu dengan bernadar untuk selain Allah, ataupun juga berdoa kepada kuburan, kepada jin, kepada setan, sehingga ada orang yang ia bertapa di bawah pohon dan meyakini pohon itu memiliki keberkahan, ataupun pohon itu memiliki kekuatan, ataupun suatu tempat yang diyakini di situ memiliki kekuatan magis. Maka ini semua adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Termasuk juga takut kepada orang-orang yang telah mati, kepada jin atau setan, ini juga termasuk syirik besar. Karena orang yang sudah mati tidak bisa berbuat apa-apa. Dan setan jin pun ia tidak bisa melakukan kejahatan kepada manusia kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah mengajarkan cara kita membentengi diri dari bahayanya setan atau jin, gangguan-gangguannya, yaitu dengan berdoa berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka sungguhnya doa perlindungan itu bukan sesuatu yang remeh, tetapi sesuatu senjata yang sangat ampuh dan sangat mematikan bagi syaitan. Hanya saja kebanyakan orang lebih takut kepada jin dan setan daripada meminta perlindungan kepada Allah. Yang dimaksudkan takut kepada jin dan setan di sini yaitu yang mendorong mereka meminta pertolongan, perlindungan kepada jin dan setan. Seperti contohnya
yang menyebabkan takut kepada jin, yang menjadikan syirik, yaitu lewatin tempat yang angker sehingga dia berucap amit mbah putumu bagi lewat. Ini kan ada ungkapan seperti ini. Ini seolah-olah perkataan yang remeh, tapi sesungguhnya ia adalah kesyirikan akbar. Karena apa? Karena dia meminta perlindungan dan keselamatan dan memohon kepada bangsa jin untuk tidak menyakitinya. Yang disyariatkan adalah kita membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari segala makhluk-makhluknya yang jahat, yang buruk. Dan kita harus yakin tanpa ada satu keraguan sedikit pun bahwa bila mana kita singgah atau melewati suatu area yang kita yakin di situ banyak setannya dan kita khawatir terkena keburukannya, cukup membaca doa tadi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ia merupakan janji Allah, yakni tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat itu, termasuk binatang-binatang yang berbahaya, kalau jengking, ular dan sebagainya. Karena itu semua termasuk ke dalam makna min syarri ma khalaq, yaitu termasuk ke dalam makhluk-makhluk Allah yang jahat, yang buruk. Jadi kalau kita singgah di suatu tempat yang asing, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengucapkan doa tadi, maka tidak akan ada sesuatu yang dapat membahayakan dirinya sampai dia meninggalkan tempat itu. Maka tidak boleh berlindung kepada syaitan, kepada penunggu tempat itu tidak boleh, tetapi berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga mengharapkan kesembuhan dari selain Allah. Ini juga yaitu seperti datang ke dukun atau ke paranormal atau yang lainnya, ataupun ke suatu sumber mata air yang dikatakan airnya air suci, yang kalau orang mandi di tempat itu segala macam penyakit akan hilang, yang kalau minum dari air itu maka sehat badannya, atau bahkan diyakini yang tidak bisa punya keturunan bisa punya keturunan, dan sebagainya, itu semua adalah kesyirikan. Kemudian juga termasuk yaitu takut kepada hal-hal yang mengharapkan sesuatu kepada selain Allah tadi, seperti kesembuhan, kekayaan, ataupun kesejahteraan, kedamaian dan sebagainya. Padahal yang sanggup untuk memberikan itu semua hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila dimintakan kepada selain Allah, maka itu syirik besar. Termasuk juga memenuhi kebutuhan dan menghilangkan kesusahan itu hanya hak Allah. Maka bila seseorang meminta kepada selain Allah, maka dia telah jatuh ke dalam kesyirikan besar. Dan juga hal yang saat ini dilakukan di sekeliling bangunan-bangunan yang didirikan di atas kuburan para wali dan orang-orang soleh di sebagian wilayah negeri-negeri Islam. Ini hal yang tujuannya mungkin kadang untuk menghormati, tetapi itu menjadi sarana bagi kesyirikan. Seseorang meninggal dunia lalu dibangunkan bangunan, itu sudah haram karena dilarang. Kemudian orang yang membangunnya meninggal dunia, lalu datang orang-orang yang meyakini bahwa kuburan ini kuburannya wali, meskipun itu seandainya kuburan wali betul. Akhirnya mereka menjadikan wali itu sebagai tempat mereka berdoa, memohon.
maka ini menjadi sebab kesyirikan akbar. Meskipun mungkin mereka mengatakan, tidak, kami tidak menyembahnya kecuali hanya sebagai perantara. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan di dalam surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka, yaitu orang-orang musyrikin, menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan, malayadurruhum, yaitu mereka yang disembah ini tidak bisa menimpakan kemudaratan sedikit pun, jin, setan, para wali atau keris dan sebagainya. Wala yanfa'uhum, dan tidak bisa pula mendatangkan kemanfaatan, tidak bisa memberikan kekayaan, kesembuhan, kesejahteraan dan perlindungan dan sebagainya. Tapi mereka selalu mengatakan wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan bahwa yang mereka sembah itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang musyrikin menyembah selain Allah, mereka tidak meyakini sebagai bentuk penyembahan, tetapi sebagai bentuk meminta permohonan syafaat kepada orang-orang ataupun makhluk-makhluk yang disembahnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut perbuatan mereka dengan firman-Nya, wa ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di dalam bab tawassul, yaitu menjadikan sesuatu selain yang sesuatu seperti orang yang sudah mati dari orang-orang soleh, baik para nabi, para rasul, ataupun orang wali-wali Allah yang mereka jadikan sebagai perantara untuk menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Kalau tawassulnya dengan bentuk kata-kata, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kemuliaan mereka, maka ini haram. Meskipun hanya mengatakan itu, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kedudukan dan kemuliaan Rasulullah, ini haram. Jelas bid'ah dan haram, dosa besar, dan termasuk jalan menuju kesyirikan. Karena orang-orang yang sekarang mereka meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau meminta kepada para wali di kuburan, mereka sudah tidak lagi menjadikan sebagai wasilah, tetapi mereka sudah memintanya dan berdoa kepadanya. Dan berdoa itu adalah ibadah, dan ibadah kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Kemudian syirik akbar itu ada 4 macam. Jadi kesyirikan akbar itu ada 4 macam. Yang pertama, syirik dalam doa, yaitu syirkud doa atau syirkud dakwah. Ad-dakwah atau ad-doa itu artinya sama, yaitu berdoa atau menyeru, memanggil. Yaitu di samping dia berdoa kepada Allah, ia berdoa kepada Allah, dia sholat menghadap Allah, tapi ia juga suka berdoa kepada selain Allah, meminta kepada ahlul kubur, yaitu meminta kepada orang yang sudah mati. Ini namanya syirik doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 65, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahud-din. Maka apabila orang-orang musyrikin itu mereka naik ke kapal, yaitu mengendarai kapal, mereka kemudian menghadapi ombak yang besar yang mengerikan, da'awullaha mukhlishina lahud-din, maka mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Maknanya di saat orang-orang musyrik dalam keadaan genting dulu di zaman jahiliyah dan di zaman yakni datangnya Islam di awal-awal, orang-orang yang musyrik kalau naik kapal kemudian mendapati mara bahaya, mereka tidak berdoa kepada sesembahannya. Meskipun sudah biasa menyembah kepada Hubal, Lata, Uzza, Manat,
Wat, Suwa, Yagus, Ya'ud, Nasr, dan sesembahan-sembahan lainnya yang begitu banyak. Tapi ketika menghadapi kondisi yang mengerikan, menakutkan, mereka berdoanya hanya kepada Allah. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa dengan memurnikan ketaatannya hanya kepada Allah. Falamma najjahum, namun ketika Allah sudah selamatkan mereka ilal barri, sampai ke daratan, diantarkannya diselamatkan oleh Allah, dan Allah mengabulkan doa-doa mereka yang mereka mohonkan kepada Allah dengan murni. Idahum musyrikun, maka setelah selamat mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata para ulama, itu orang-orang musyrikin dahulu seperti itu. Orang-orang musyrikin di zaman kita, bahkan di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu yang sudah lama, apalagi kita, kalau mereka baik dalam suka maupun duka, selalu berdoanya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berdoa kadang kepada, seperti mereka meminta kepada para wali yang sudah meninggal dunia seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka berdoa, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, penuhilah harapan-harapanku, atau selamatkanlah aku dari petaka yang menimpaku. Mereka berdoa seperti itu. Atau kepada Syekh Badar, Syekh Rifai, atau Rafi'i, dan banyak lagi yang mereka agung-agungkan, yang mereka yakini sebagai orang-orang yang soleh. Meskipun mereka sudah meninggal dunia, mereka meyakini mereka masih hidup dan bisa memberikan apa yang mereka mohonkan. Sesungguhnya ini adalah keyakinan dan akidahnya orang-orang di luar Islam, dari agama Hindu atau Buddha. Mereka ini, atau Konghucu atau sejenisnya, mereka ini meyakini orang tua mereka yang sudah meninggal dunia, mereka itu tetap hidup dan bisa menolong anak cucu dan keturunannya. Hakikatnya tidak ada perbedaan. Oleh karena itu Allah mengatakan kaum musyrikin dari zaman dahulu, zaman Nabi Nuh sampai dengan zaman kita sekarang, hati mereka serupa berpikirnya. Tasyabahat qulubuhum, hati-hati mereka serupa, sama, yaitu tindakan kesyirikannya sama. Dan ini menunjukkan bahwa ini dosa syirik besar yang pertama ini adalah di dalam berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan idahum yusyrikun, ketika mereka sudah selamat sampai daratan, mereka tiba-tiba kembali mempersekutukan Allah. Ini bahwa berdoa kepada selain Allah itu termasuk syirik akbar. Syirik, jenis syirik kedua yaitu syirik di dalam niat, syirkun niyah atau asyirku fin niyah, wal iradah, juga keinginan, wal ghar, wal aghrad, dan juga syirik dalam tujuan, wal qasd, yaitu seseorang menunjukkan suatu bentuk ibadah, meniatkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia beribadah, tapi tujuannya bukan karena Allah, maka ini syirik akbar, syirik besar. Di dalam surat Hud ayat 15 dan 16, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan tegas dan jelas di dalam ayat yang mulia ini mengenai kesyirikan besar dalam niat, keinginan, dan juga tujuan. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa, yaitu orang yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan kehidupan dunia, yaitu kemewahan, kemegahan dunia, yaitu maksudnya dengan amal-amal ibadah yang mereka lakukan, mereka niatkan bukan untuk beribadah kepada Allah secara murni, tapi karena mereka mengharapkan keinginan-keinginan kehidupan dunia.
Apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Maka niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka, balasan amalan mereka di dunia dengan sempurna. Wa hum fiha la yuqasun, dan mereka di dunia itu tidak akan dikurangi. La yuqasun, tidak dikurangi. Maknanya apa yang mereka inginkan. Ini ayat ini sebagian ulama mengatakan dimaksud dengan ayat yang lainnya. Tetapi dohirnya bahwa ayat ini tidak dimaksud. Bahwa orang yang ia beribadah dan meniatkan dengan ibadahnya untuk mendapatkan hal-hal duniawi, maka dia akan diberikan sesuai dengan niat dan keinginannya. Meskipun tidak semua orang, kadang mereka melakukan dengan niat yang sama, tapi ada sebagian yang tidak mendapatkan. Karena ada ayat yang mengkaitkan dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah. Yakni bagi siapa yang Allah kehendaki, dengan apa yang Allah kehendaki. Liman sya'allah, dan juga lima aroda. Apa yang Allah kehendaki, dan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan apa yang Allah kehendaki. Nah, mereka yang beribadah, beramal ibadah dengan niat meraih dunia, seperti orang yang bersedekah karena ingin dibalas dengan balasan yang berlipat dari sedekahnya di dunia, bukan di akhirat, maka yang demikian ini bisa terkena ke dalam ancaman ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 16 ini, yakni dari surat Hud, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan memperoleh di akhirat nanti kecuali neraka. Tidak akan memperoleh pahala balasan dari amal ibadah yang mereka kerjakan kecuali hanya neraka. Karena amal ketaatan yang mereka kerjakan hanya untuk mendapatkan dunia. Dia mengerjakan sholat duha karena ingin kaya, bukan karena ibadah. Padahal tidak ada riwayat yang sahih bahwa sholat duha untuk membuka rezeki. Yang boleh kita itu berdoa meminta rezeki kepada Allah. Kita mau minta rezeki, minta diluaskan, minta diberi kekayaan, boleh. Itu meminta kepada Allah. Tapi ibadah-ibadah yang kita kerjakan harus niatnya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah yaitu doanya orang yang berpuasa. Maka berpuasalah karena Allah, kemudian saat berpuasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan niat puasanya untuk mengharapkan sesuatu selain untuk Allah. Beribadah puasanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa memohon kepada Allah apa yang kita inginkan dengan doa kita tersebut. Atau bahwa orang bersedekah yang dikatakan bahwa sedekah itu bisa menolak bala, sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit, maka hal ini boleh karena ada dalilnya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dawu maradakum bis sedekah, obati orang-orang sakit kalian dengan bersedekah. Maka yang pertama, niat sedekahnya karena Allah Azza wa Jalla. Dia bersedekah karena Allah, dan kemudian memohon kepada Allah dengan sedekahnya itu, yaitu kesembuhan dari penyakit yang dideritanya, ataupun memohonkan kesembuhan bagi orang lain dari keluarganya, misalnya anaknya, orang tuanya, dan seterusnya. Tetapi dohirnya bahwa sedekah itu dapat memberikan, yakni wasilah bagi orang untuk kesembuhan dari penyakitnya. Tapi yang pertama, niat bersedekahnya harus karena Allah. Dan para ulama membedakan orang yang bersedekah murni karena ingin beribadah kepada Allah, ini nilai ikhlas yang lebih tinggi daripada orang yang bersedekah dengan niat ibadah kepada Allah dan ingin kesembuhan. Karena ia menyandingkan sesuatu, yakni yang itu dibolehkan, tetapi mengurangi derajat tingkat keikhlasannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan termasuk termasuk di antara doa, termasuk di antara fadilah dari sedekah sebagaimana dikatakan oleh para salaf, termasuk di antaranya Ali Zainal Abidin rahimahullahu taala, yakni putra daripada Al Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan bahwa as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi, bahwa bersedekah itu dapat memadamkan api murka Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak disebutkan, kalau tidak salah juga dari riwayat-riwayat, bahwa sedekah itu memadamkan atau menghilangkan ancaman bencana. Yakni orang dengan banyak bersedekah dapat menghilangkan petaka-petaka yang akan bisa menimpa dirinya. Tapi tetap semua ibadah itu harus diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini niat atau syirik dalam niat, dan sesungguhnya pembahasan dalam hal ini masih luas. Karena satu orang yang beribadah niatnya yakni selain untuk Allah juga untuk yang lainnya, satu amalan itu sendiri tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kalau niatnya adalah menginginkan hal-hal duniawiyah, termasuk diantaranya adalah dengan sedekah itu dia seseorang yang bersedekah itu dia menginginkan kemuliaan, dipandang mulia oleh orang lain, maka ini menghilangkan pahala dari sedekahnya. Tapi kalau sampai tujuannya adalah untuk mendapatkan hal-hal yang kemuliaan, hal-hal lain, bisa menyeret kepada kesyirikan akbar. Di sini di dalam masalah syirik niat ini, perbedaan antara syirik kecil dengan syirik besar sangat tipis sekali. Karena syirik kecilnya itu bisa menyeret kepada syirik besar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan terhadap orang-orang yang berbuat ibadah amal soleh karena menginginkan dunia dan kemewahannya, kemegahannya, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma shana'u fiha. Dan terhapuslah yakni semua amal-amal ibadah kebaikan yang dia kerjakan di dunia. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan lenyaplah pahala apa yang dahulu mereka kerjakan. Pahala dari amalan-amalan yang mereka kerjakan, sia-sia belaka apa yang mereka kerjakan. Ini bagi mereka yang beramal dengan amal-amal ibadah yang murni menginginkan dunia dan bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah. Itu syirik dalam niat dan keinginan. Kemudian yang ketiga, syirik dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan, yaitu mentaati selain Allah dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang diharamkan oleh Allah kadang dia tinggalkan karena mengikuti manusia yang menghalalkannya. Karena ada orang yang mengatakan ini halal, padahal ayatnya jelas itu haram. Semisal orang menghalalkan babi, karena ada orang yang berani menghalalkan babi, maka kemudian yang menghalalkan sendiri sudah jelas dia syirik karena menyamakan dirinya dengan Allah dalam menetapkan hukum. Apalagi orang yang mentaatinya, maka dia juga telah berbuat syirik dengan menyamakan ucapan orang ini seperti dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentaati selain Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah terangkan di dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 31. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum,
Mereka orang-orang Yahudi Nasrani, mereka menjadikan orang-orang alimnya ahbar jamak dari habrun atau hebron, yaitu orang yang berilmu. Ahbarahum, orang-orang alimnya, wa ruhbanahum, rahib-rahibnya, yaitu orang-orang ahli ibadah di kalangan ahli kitab. Apa? Mereka jadikan arbaba min dunillah sebagai tuhan-tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibn Maryam, dan juga orang-orang Nasara, mereka menjadikan Nabi Isa putra Maryam sebagai sesembahan, sebagai Tuhan lain selain daripada Allah. Wa ma umiru, padahal mereka wa ma umiru, tidak diperintahkan kepada mereka illa liya'budu ilahan wahidan, kecuali untuk hanya beribadah menyembah kepada satu sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala semata yang sudah mereka ketahui. La ilaha illahu, yang tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membacakan ayat yang mulia ini, Adi bin Hatim At-Ta'i, yaitu seorang sahabat Nabi yang dulunya seorang ahli kitab, yaitu dulunya kalau tidak salah orang Nasrani, ini bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan ayat ini seolah-olah ingin mencari penjelasan dari maksud ayat ini, karena sejauh pengetahuan yakni Adi bin Hatim bahwa dulu orang-orang Nasara tidak ada yang menyembah kepada pendeta, tidak ada yang menyembah kepada rahib, tidak ada yang menyembah kepada para ulama. Maka dikatakan, ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah para pendeta kami, orang-orang rahib kami, ataupun ulama-ulama kami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dan menegaskan maksud dan makna dari firman Allah ini, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukankah ketika para ulama kalian, pendeta-pendeta kalian, rahib-rahib kalian menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah, kalian ikut atau membenarkan atau ikut menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah? Maka Adi bin Hatim mengatakan, kalau itu benar, yakni bahwa orang-orang Nasara dan Yahudi, mereka dahulunya mengharamkan apa yang diharamkan oleh para ulamanya, meskipun itu dihalalkan oleh Allah. Maka ini sama dengan zaman sekarang, orang-orang yang mereka mengatakan ini ibadah padahal ini bukan ibadah, yaitu mereka yang mengamalkan amalan-amalan bid'ah, kemudian mengatakan ini ibadah, kemudian diikuti oleh orang-orang yang awamnya dengan mengikuti bahwa ini adalah ibadah dan artinya bukan sesuatu yang maksiat, maka berarti dia telah menuhankan ulama-ulamanya, pendeta-pendetanya, atau ahli ibadahnya. Ini zahirnya seperti itu. Namun pada diri orang-orang yang melakukan dan tidak berilmu, semoga Allah mengampuni dosa mereka. Akan tetapi bahwa ketentuan syariatnya, bahwa orang-orang yang mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mereka ini telah kafir. Nah, orang-orang yang memegangi perkataan mereka ini musyrik, karena mentaati di dalam hal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi meneruskan, demikian pula bukankah ketika pendeta-pendeta dan ulama-ulama kalian, ahli ibadah kalian, mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah, kalian juga ikut mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah? Oh, kalau itu benar, maka Nabi mengatakan, fatilka ibadatuhum, sikap mereka yang seperti itu kepada para ulama-ulamanya, kepada para ahli ibadahnya, itulah cara mereka menyembah ulama dan menyembah tokoh-tokohnya. Ini maknanya, yakni kesyirikan dalam ketaatan.
Yang keempat, sebenarnya juga ada sebagian yang kelima, yaitu syirik di dalam hukum, dalam membuat hukum. Orang yang mengikuti hukum-hukum selain hukum Allah dengan meyakini hukum itu sama dengan hukum Allah, maka dia telah syirik dalam hukum. Tapi di sini sebutkan yang keempat, yaitu syirkun fil mahabbah, syirik dalam kecintaan, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal kecintaan, yaitu mencintai selain Allah seperti dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya mencintai selain Allah seperti ia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dia mencintai atau suka melakukan atau membenarkan satu amalan, atau dia karena cinta. Dia cinta kepada orang tua, orang tuanya menyuruhnya melakukan ini, pergi ke dukun, dia ikuti, maka dia mencintai selain Allah seperti dia cinta kepada Allah. Dan juga di dalam kemaksiatan, dia mau melakukan kemaksiatan karena dia diperintah oleh orang yang dia cintai. Atau misal saja seseorang yang anaknya minta melakukan, orang tua melakukan perbuatan haram, karena cintanya kepada anaknya sehingga dia membiarkan dirinya melakukan suatu kemaksiatan, dan ini bisa menjatuhkan kepada kesyirikan di dalam mahabbah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 165, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, yaitu beribadah kepada selain Allah. Mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah. Amalan serupa ini yaitu seperti yang dilakukan orang-orang yang suka mengkultuskan manusia, sehingga orang-orang yang dia cintai secara berlebihan mengatakan apa saja akan dia benarkan dan dia ikuti, dan perintah-perintahnya akan dia lakukan. Dan ini tidak boleh, karena sungguhnya kewajiban kecintaan kita yang mutlak hanya kepada Allah. Kecintaan kita kepada selain Allah adalah di bawah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya mengikuti cinta kita kepada Allah. Kenapa kita mencintai anak-anak kita, mencintai orang tua kita? Karena Allah memerintahkan kita untuk mencintai anak-anak kita, mencintai orang tua kita dalam hal-hal yang dibolehkan. Dalam hal-hal yang dibolehkan. Adapun apabila anak kita yang kita cintai minta kepada kita melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada mereka, sesuatu yang haram yang tidak diridhai oleh Allah, maka kita tidak boleh menuruti. Karena menurutinya berarti mencintai anak kita seperti kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala a'lam. Sampai di sini punya pembahasan tentang syirik akbar lebih luas dari yang kita sampaikan, tapi mudah-mudahan ini sudah pernah kita sampaikan di dalam kajian Jumat pagi, dan mudah-mudahan ini hanya mengingatkan kembali. Insya Allah kita akan sambung tentang bagian kedua dari syirik akbar, yaitu syirik kecil atau syirik asghar. Insya Allah dengan macam-macamnya. Hadza wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.